Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, atas pertolongan dan taufik dari Allah kita bisa kembali duduk di majelis ilmu untuk sama-sama belajar dan mengkaji ajaran Islam yang mulia, ajaran Islam yang agung, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Semoga kita bisa mendapatkan dan semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah beri kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan Allah jadikan amalan kita amalan yang mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil akhir Allah karuniakan kepada kita syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pembahasan Kitabul Jami' di pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, yaitu hak yang terakhir kita bahas kemarin apa? Masih ada yang ingat tidak? Hak yang kita bahas. Wa idastansahaka fansah lahu. Kalau saudara kita minta dinasehati, maka nasihati dia. Kemudian yang berikutnya yang merupakan hak sesama muslim adalah faida atosa atau atosa yang lebih tepat. Fahamidallah fasyamithu. Kalau saudaramu itu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamkallah, yarhamukallah. Ini adalah salah satu ajaran Islam yang begitu indah. Kalau kita lihat, tidak ada satupun ajaran Islam yang kita diperintahkan atau disyariatkan untuk melaksanakannya, kecuali hal tersebut baik untuk dunia dan akhirat kita. Atau dia menjauhkan kita dari keburukan. Begitu juga sebaliknya, perkara yang kita dilarang untuk melakukannya, yang di dalam Islam perkara tersebut terlarang, maka tatkala kita meninggalkannya, itu adalah untuk kebaikan kita, dan tatkala kita melanggarnya, yang ada adalah madarat dan keburukan bagi kita, waliya'udzubillah. Hak yang kita bahas di sini atau adab yang berikutnya ini adalah tentang ketika seorang muslim bersin, maka
para ulama sampai membahas tentang adab bersin. Itulah indahnya Islam. Di dalam Islam kita diajarkan nilai-nilai yang itu semua rinci. Bahkan terkait tentang urusan yang sangat privasi. Urusan ketika orang berada di dalam kamar mandi. Atau urusan dia dengan pasangannya, suaminya atau istrinya di kamar ketika berdua. Itu diatur dan diberikan tuntunannya oleh Islam. Yang semua itu adalah untuk kebaikan kita. Dan pada kesempatan malam ini kita insya Allah akan membahas salah satu adab, yaitu adab ketika bersin. Atau adab-adab yang berkaitan dengan bersin. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Kalau salah seorang kalian bersin, kalau ada yang bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Saudaranya yang mendengarnya, saudara sesama muslim yang mendengar saudaranya tadi bersin kemudian mengucapkan tahmid, memuji Allah, maka hendaklah dia mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala yarhamukallah, kalau dia sudah mengucapkan yarhamukallah, maka falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hendaknya orang yang tadi bersin membalas lagi dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yarhamukallah itu adalah doa agar saudara kita mendapatkan rahmat dari Allah. Adapun yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan saudara kita tadi. Ini begitu indahnya Islam. Sampai dalam urusan bersin kita diberikan tuntunan yang ternyata di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Pertama, Nabi SAW mengajarkan adab kalau kita bersin, kita ucapkan apa? Alhamdulillah yang bersin. Yang sedang bersin mengucapkan alhamdulillah. Dan di antara adab ketika kita bersin juga, ya, dalam hadis yang lain disebutkan ketika Nabi SAW bersin, beliau mengucapkan alhamdulillah dan beliau menutup mulut dan hidung, tempat keluar bersin tadi ya, mulut hidungnya. Dengan tangan atau dengan bajunya. Dengan tangan atau dengan baju beliau. Wa ghadda sautahu. Dan beliau memelankan suaranya. Bukan karena bersin lantas digaspol. Ya, suaranya sampai menggelegar bersinnya di sini. Orang yang di luar, di ujung jalan sana dengar. Tidak. Diusahakan sebisa mungkin untuk menahan suara. Ditutup dan ditahan suaranya. Kalau ternyata dia sudah berusaha menahan tetap keluar suaranya dengan keras, ya itu di luar kemampuan dia, tidak ada masalah. Tapi aturannya yang dicontohkan oleh Nabi, pertama kita mengucapkan alhamdulillah sembari kita menutup mulut dan hidung kita ketika bersin. Dalam hadis disebutkan beliau menutup dengan tangan atau dengan pakaiannya, dengan bajunya. Kalau beberapa dokter yang saya temui biasanya menganjurkan kalau menutup jangan dengan telapak tangan. Kenapa? Karena biasanya telapak tangan ini nanti setelah itu kita bersalaman dengan saudara kita. Maka diusahakan kalau bersin jangan apa? Jangan ditutupnya dengan telapak tangan, kecuali pakai tisu atau alas yang lain. Ya. Kalau langsung, kadang kita tidak langsung bersihkan ya, tidak kita cuci.
Setelah itu kita salaman. Nah, ini kurang tepat. Ya. Karena tadi kita diperintahkan untuk menutup agar yang keluar dari diri kita, entah itu virus, bakteri, dan yang lainnya, ya, tidak tersebar kemana-mana. Ya, tidak tersebar ke mana-mana. Coba ini menunjukkan begitu indahnya Islam, dan ini termasuk ya, salah satu ya, bukti bahwasanya Islam itu sesuai dengan ilmu yang berkembang, yang benar. Coba Rasulullah mengajarkan kita untuk menutup hidung atau mulut ketika bersin ini kapan? 1445 tahun yang lalu. Ya. Sedangkan ilmu kedokteran ya, mengajarkan ini di kemudian hari. Ya. Dan Islam sejalan dengan itu. Tidak ada ajaran Islam yang jelas sumbernya benar dari Al-Quran atau hadis sahih, kemudian bertentangan dengan ilmu yang pasti yang sudah terbukti kebenarannya. Kalau ada pertentangan bisa jadi ilmunya salah. Ya, karena kalau namanya Al-Quran dan Sunnah jelas, teksnya jelas, redaksinya jelas, tegas, ini nggak ada kemungkinan salah lagi kalau dia memang benar-benar sahih hadisnya. Atau mungkin ternyata hadisnya nggak sahih, ya, tidak valid dari Nabi SAW. Nah, itu bisa ada kemungkinan pertentangan. Tapi kalau Al-Quran dan redaksi Al-Qurannya jelas, tegas, begitu juga hadis yang sahih, maka tidak pernah bertentangan dengan ilmu yang ya, terbukti kebenarannya. Kembali kepada tadi, bersin. Ya, kita bersin disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa kita bersin lantas kita memuji Allah? Bersin ini ya, adalah salah satu nikmat. Coba kalau kita nggak bisa bersin, Pak. Ya. Kita apalagi kalau pas pernah merasakan lagi mau bersin terus nggak jadi. Rasanya gimana? Rasanya enak atau sakit? Sakit. Ya. Dan sebagian orang mengatakan ketika kita bersin, sekali-sekali ya, bukan bersin-bersin terus. Kalau bersin berulang-ulang itu berarti lagi flu. Ya. Yang kita bahas adalah ketika seseorang sekali bersin. Ya. Dikeluarkannya kotoran dari diri kita, ya, dan itu pertanda bahwasanya kita dalam kondisi sehat. Ya. Tapi kalau bersinnya sudah berulang-ulang, ya ini berarti indikasi dia lagi sakit. Makanya kita diperintahkan ketika mendengar saudara kita mengucapkan Alhamdulillah tatkala dia bersin, kita mengucapkan apa tadi? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kalau perempuan boleh yarhamukillah. Ya. Kalau belum hafal perbedaan pakai yarhamukallah juga insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau bisa ya perempuan diganti pakai kasroh yarhamukillah. Laki-laki yarhamukallah. Ya. Doa. Ya. Kita sering lalai dengan banyak nikmat Allah. Ternyata bersin itu saja nikmat dan kita diperintahkan untuk memuji Allah atas nikmat tersebut. Makanya seharusnya kita ini sering-sering mengucapkan Alhamdulillah. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sampai-sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung, menentukan berapa jumlah nikmat Allah, mampu tidak kita? Tidak akan mampu. Maka yang terpenting adalah kita mensyukuri nikmat tersebut. Di antara langkah atau cara untuk mensyukuri tadi, tahapan yang paling mudah adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ketika saudara kita mengucapkan Alhamdulillah, kita yang mendengar diperintahkan untuk mengucapkan Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu.
Kemudian ketika didoakan oleh saudara kita yang bersin tadi juga ya dianjurkan atau diperintahkan untuk membalas doa tadi. Dengan doa bagaimana? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sama-sama yahdikumullah. Sama-sama Pak, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ada yang sudah hafal? Baik, barakallahu fiik. Sebelah sini ada yang bisa mengulangi? Wa yuslihu balakum. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Yahdikumullah, semoga Allah mengkaruniakan hidayahnya kepada Anda. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki kondisi Anda, artinya menjadikan kondisi Anda lebih baik lagi. Ini doa yang sangat indah, ya, mengandung makna yang sangat baik dan kita semua ingin kondisi kita terus baik. Ya. Ketika kita mendengar saudara kita bersin, dia memuji Allah, kita doakan dia, dia membalas mendoakan kita. Bisa jadi doanya orang yang bersin tadi adalah doa yang mustajab. Ya. Maka diriwayatkan dari Abu Dawud rahimahullahu taala, sahibus sunan, penulis kitab Sunan Abu Dawud. Ya, beliau pemilik kitab Sunan Abi Dawud. Beliau suatu hari itu ada di laut, naik kapal gitu kan. Kemudian mungkin tidak terlalu jauh dari pantai, ya, sehingga beliau ketika mendengar ada orang yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, dia lihat di sekitar situ nggak ada orang mungkin atau nggak ada yang menjawab, maka beliau menyewa perahu kecil, ya, nyewa 1 dirham untuk mendekat ke orang yang bersin tadi, kemudian dia mengucapkan yarhamukallah. Maka dibalaslah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Setelah beliau kembali ke kapalnya tadi, maka orang-orang bertanya, kenapa Anda lakukan itu? Maka beliau jawab, bisa jadi orang yang bersin tadi adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, dia berharap karena nanti kalau dia mengucapkan yarhamukallah, dibalas dengan doa apa tadi? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi adab bersin tadi mengucapkan alhamdulillah sembari menutup mulut dan hidung agar kotoran atau virus yang keluar tidak tersebar kemana-mana. Ya. Dan orang yang mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah, dia dianjurkan untuk mendoakan dengan yarhamukallah. Yang bersin menjawab lagi dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bagaimana kalau ternyata dia bersin terus dia nggak ngucap alhamdulillah? Kita ucapkan yarhamukallah atau tidak? Kalau ada saudara kita bersin, dia diam aja. Nggak mengucapkan alhamdulillah. Didoakan dengan yarhamukallah atau tidak? Jawabannya tidak. Karena dia tidak memuji Allah. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di majelis beliau ada 2 orang bersin. Yang satu didoakan oleh Nabi yarhamukallah, yang satu tidak. Yang tidak dia protes, ya Rasul, syamatta lahu walam tushammit li. Ya Rasul, Anda mengucapkan yarhamukallah kepada saudara saya yang satu ini tapi tidak kepada saya. Kenapa? Maka Nabi mengatakan hamidallah walam tahmadillah. Temanmu atau saudaramu itu dia mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin, sedangkan kamu tidak. Maka ternyata Nabi mencontohkan yang kita dianjurkan untuk atau disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah kalau yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Kemudian para ulama mengatakan yang wajib itu 1 kali.
Soal hukum memang ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan fardu ain, berarti wajib masing-masing kita. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan itu sunnah mutlaqah. Tapi yang jelas kita dianjurkan dan selagi bisa kita melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, kalau ada orang yang bersin ketika sholat gimana? Apakah dia dianjurkan atau tetap disyariatkan mengucapkan alhamdulillah? Jawabannya iya. Kalau kita bersin tapi lagi sholat, kita mengucapkan alhamdulillah hanya pelan, tidak dikeraskan. Dan yang mendengar tidak disyariatkan untuk membalas dengan yarhamukallah. Kalau saya mengucapkan alhamdulillah, ini pujian kepada Allah. Bukan yang dianggap sebagai berbicara di dalam sholat. Karena berbicara di dalam sholat itu terlarang dan bisa membatalkan sholat. Adapun alhamdulillah ini bukan berbicara kepada orang lain. Ya, kita memuji Allah, tidak sedang berbicara kepada orang lain. Sedangkan ucapan yarhamukallah, kita mendoakan orang lain langsung. Semoga Allah merahmati kamu. Berarti kita ajak bicara dia tidak? Ajak bicara. Maka para ulama mengatakan tidak boleh. Begitu juga kisah yang pernah terjadi di zaman sahabat. Ya. Ada seorang sahabat yang beliau mendengar tentang keutamaan hadis ini. Hadis kalau mendengar saudaranya bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab dengan yarhamukallah. Suatu ketika beliau sholat bersama Rasul SAW dan para sahabat, ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, dia lagi sholat. Ya, karena semangat tadi mendengar hadis yang pertama tadi, dia mengucapkan yarhamukallah. Lagi sholat ini. Maka sahabat yang lain mengisyaratkan agar dia diam. Kemudian ketika Nabi SAW sudah selesai sholat, ditegur sahabat tadi. Bahwasanya sholat itu isinya adalah tasbih, ya, takbir dan qiraatul Quran. La yasluhu fiha kalamun nas. Tidak boleh di dalamnya ada perkataan atau berbicara. Tidak boleh di dalamnya berbicara selain itu. Maka ketika kita mengatakan yarhamukallah, kita berbicara dengan orang lain. Maka para ulama mengatakan kalau ada yang bersin ketika sholat, dia mengucapkan alhamdulillah sendiri, pelankan, dan yang mendengar tidak perlu menjawab. Baik, kemudian yang berikutnya, di antara adab yang berkaitan tentang bersin ini, ya, bahwasanya yang diucapkan tadi atau kita mengucapkan tashmid, yaitu mengucapkan yarhamukallah adalah ketika dia bersinnya pertama. Atau sebagian ulama mengatakan maksimal 3 kali. Kalau udah lebih berarti apa? Sakit saudara kita. Maka Nabi mengatakan sahibukum maskum. Teman kalian dalam lagi flu. Kalau orang sakit didoakan apa? Boleh didoakan syafakallah, mudah-mudahan lekas sembuh. Dan itu nanti akan kita bahas tentang bagaimana adab kita terhadap orang sakit pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Jadi kesimpulan dari hadis tadi bahwasanya saudara kita ketika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, kita disyariatkan mengucapkan yarhamukallah, dan yang bersin lagi tadi dianjurkan untuk membalas dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak disyariatkan untuk membaca atau mendoakan dengan yarhamukallah. Kecuali kita tidak dengar tapi kita tahu. Dia mungkin bersin mengucapkan alhamdulillah tapi tidak kedengaran, maka boleh tadi kita membalas dengan yarhamukallah seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Dawud tadi. Bahkan ketika beliau pulang ke kapalnya
dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, beliau ketika balik ke kapal, ya, setelah itu ketika mereka tidur, ada suara yang menyerukan bahwasanya inna Aba Dawud qad ishtara jannah bidirham. Abu Dawud telah membeli surganya, tiket surganya dengan 1 dirham. Kenapa? Karena dia begitu semangat mengamalkan sunnah Nabi SAW yang meskipun itu ringan tapi dia lakukan karena ya ingin menerapkan sunnah Nabi dan mendapatkan keutamaannya. Pernah terjadi juga ya, ada salah seorang yang dia sedang bersin kemudian nggak mengucapkan alhamdulillah. Maka ada seorang alim di situ, dia tanya pada orang yang bersin tadi, kalau bersin kita dianjurkan baca apa? Dia jawab alhamdulillah. Baru dia jawab dengan yarhamukallah. Tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan. Misalnya antum lagi bersama temannya, si A dan si B. Si A dia bersin, tapi dia nggak mengucapkan alhamdulillah. Boleh antum ingatkan si A. Ya, misalnya antum tanya dengan cara bertanya tadi. Kalau bersin kita diperintahkan untuk mengucapkan apa? Kalau dia tahu dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Saat itu antum boleh membalas dengan yarhamukallah. Ya. Kalau dia belum ngerti ya dijelaskan keutamaannya ini. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, tadi kalau seseorang ya, dia bersin, ya, tapi kita tahu ya, dia mengucapkan alhamdulillah meskipun kita tidak mendengar secara langsung, tapi kita yakin dia mengucapkan alhamdulillah hanya tidak terdengar, maka seperti yang dilakukan siapa tadi? Abu Dawud boleh. Beliau dari jauh, nggak kedengaran, ya. Tapi mungkin dari gerakan bibirnya, ya, atau yang lainnya, qarinah yang lain, ya, maka beliau bisa menyimpulkan ini dia mengucapkan alhamdulillah, tapi nggak kedengaran sama dia. Ya, maka kalau kita yakin itu, maka boleh kita membalas dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya. Dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak, di antaranya bahwasanya hal yang sangat kecil ya, itu bisa menjadi penyebab kita mendapatkan kebaikan dari Allah kalau kita punya ilmunya dan kita amalkan. Maka sebaliknya, ada kalanya hal yang ringan karena seseorang tidak paham ya, dan dia tidak belajar, akhirnya hal yang ringan tadi dia tinggalkan. Atau sebaliknya, ternyata yang ringan tadi yang dianggap sepele adalah dosa. Contoh dosa yang banyak orang anggap remeh apa? Makan atau minum dengan tangan apa? Dengan tangan kiri bagi mereka yang punya tangan kanan tentunya. Ya, kalau tangannya kiri saja tidak apa-apa. Kalau punya tangan kanan, maka kata Nabi SAW, orang yang tangannya 2, ya, maka kata Nabi, ya, la ta'kul bishimal, fa inna syaitan ya'kul bishimal. Kalian kalau makan, kamu kalau makan, maka makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Karena yang makan dan minum dengan tangan kiri siapa? Setan. Kita nggak boleh ikut-ikut setan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan beberapa hadis, diantaranya hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Salamah, bahwasanya beliau waktu kecil, beliau itu anak dari Ummu Salamah, anaknya istrinya Rasul, berarti anak tirinya Rasul. Ketika kecil diasuh oleh Nabi, ya masih anak-anak. Namanya anak-anak kalau makan dia ya,
kadang nggak tahu aturan, mau semuanya ini itu. Maka kata Nabi SAW, ya gulam, nak dengerin, ya. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kalau makan pakai tangan kanan. Makan yang paling dekat. Ya. Nilai ini dibawa terus oleh sahabat tadi sampai akhir hayat beliau. Ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ketika kita dapat ilmu, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tadi sehingga ilmu tadi membawa keberkahan dan Allah bukakan pintu-pintu ilmu yang lain, pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Kadang sebagian orang ketika dia mendapatkan ilmu, mendengar nasihat, mendengar tausiah, seakan-akan lewat saja. Atau bahkan sebagian saya sudah tahu itu, saya sudah pernah dengar ini. Ilmu bukan sekedar tahu, pernah dengar atau sudah bahkan dia hafal, tidak. Tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Maka dari dulu kalau kita lihat bagaimana para ulama dulu mengajarkan ilmu itu diulang-ulang. Karena ilmu tujuannya adalah untuk diamalkan. Dengan diulang sebagaimana dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, beri peringatan, disuruh mengingatkan itu ngulang. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang beriman. Maka saya berharap dan berdoa semoga kita semua yang hadir di majelis ini tidak bosan-bosan untuk terus belajar dan senantiasa minta kepada Allah keistiqomahan agar bisa terus belajar sampai akhir hayat kita dan diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan menjadikan amalan tersebut amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari Pak, doa Nabi ketika selesai salat subuh yang selalu beliau baca, artinya salat subuh ini kan berarti awal aktivitas seorang muslim ketika dia bangun salat subuh. Selesai salat subuh, doa yang selalu beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima ya Allah. Karena ilmu inilah yang akan membuat kita faham mana rizki yang baik, mana yang tidak baik, mana amalan yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai sunnah Nabi, mana yang tidak sesuai. Maka tidak heran ketika Nabi SAW selalu mengawali aktivitas pagi harinya, di awal aktivitas selesai salat subuh dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Maka kita pun demikian. Kita sebagai umat beliau SAW dan cita-cita kita yang kita harapkan adalah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau SAW, dikumpulkan oleh Allah bersama dengan beliau SAW di surganya. Maka kita pun harus berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk bisa mengikuti beliau. Semangat belajar, semangat mengamalkan ilmu, dan terus berusaha untuk senantiasa istiqomah di atas ilmu dan al-haq. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terutama tentu bagi diri kami pribadi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.